Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Agung Yahya Setiadi dan rekan saya Brilian Akbar Sampurna dan Sheila Alifia Sofyan. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan. Materi-materinya diantara lain adalah pengertian kewarganegaraan, landasan pendidikan kewarganegaraan, fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, serta sejarah pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Akbar kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan. Next. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan merupakan sebuah proses pembentukan diri menjadi lebih berkualitas. Pembentukan diri ini melalui pragmatis atau alamiah. Dengan ini kita mengharapkan untuk mencapai sebuah hakikat kehidupan yang lebih baik. Untuk tersebut, kita harus mempelajari atau memahami ilmu-ilmu dari mata pelajaran. Dengan mempelajari ilmu dari mata pelajaran tersebut, kita bisa meningkatkan dari segi kecerdasan atau kepribadian menjadi lebih berkualitas. Salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berasal dari bahasa Latin yaitu civicus yang artinya warga negara pada zaman Yunani kuno. Pengertian civicus ini disepakati sebagai cikal bakalnya dari civicus and kemudian diadopsi di Indonesia sebagai pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini adalah sebuah konsep yang dimana menjadikan sebuah warga negara yaitu warga negara yang berkarakter yang cerdas dan terampil. Next. Nah, di sini konsep menurut para ahli dari David Kerr. Beliau mengatakan bahwa pendidikan kenegaraan memiliki makna secara luas untuk mempersiapkan generasi muda di dalam memahami tanggung jawabnya sebagai warga negara. Menurut John Chogan and Ray Derricott, memiliki makna bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah program yang memiliki fokus terhadap pembentukan karakter warga negara. Next. Nah, maka dari itu Indonesia memiliki banyak keanekaragaman dari mulai bahasa, agama, dan budaya. Kita harus mempunyai konsep sendiri untuk mempersatukan keanekaragaman dan perbedaan yang ada di Indonesia ini. Contoh dalam yang dikatakan oleh Chogan and Derricott, yaitu seperti kemampuan mengenal dan mendekat masalah sebagai warga masyarakat global, dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atau kewajibannya dalam masyarakat. Berdasarkan semua pendapat atau pemahaman tentang konsep pendidikan kewarganegaraan tadi, bisa disimpulkan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan wajib di setiap tingkatan pendidikan. Mana isi dari konsep dan pemahaman pendidikan kewarganegaraan tersebut agar kita berpikir kritis dan bertanggung jawab sebagai negara yang didasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu landasan pendidikan kewarganegaraan. Nah, teman-teman, sebelum memasuki materinya, izinkan saya untuk bertanya satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa pendidikan kewarganegaraan itu adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajari? Jikalau menurut saya,
pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting untuk dipelajari karena agar kita dapat menjadi warga negara yang memiliki wawasan luas ya dan mempunyai niat untuk mengembangkan kewarganegaraannya. Karena ya sebetulnya peran kita itu adalah generasi muda penerus bangsa ya. Dan juga warga negara yang baik adalah mereka yang ingin memahami dan mengembangkan negaranya itu sendiri. Kembali kepada materi, kenapa ada pelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Karena itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang berisikan tentang pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dalam atau bagian integral dari sistem pendidikan yang berada di Indonesia. Selanjutnya di pasal 35 ayat 3 juga dijelaskan ya bahwasannya perguruan tinggi itu diwajibkan untuk memberikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dalam artian di semua perguruan tinggi yang berada di Indonesia pasti akan ada materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Di pasal 35 ayat 3 juga menjelaskan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di antaranya adalah 1. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah mempelajari ilmu-ilmu Pancasila seperti filsafat Pancasila, ideologi nasional, etika politik, dan lain-lain. Yang kedua, mempelajari tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tersendiri ya. Yang ketiga, mempelajari tentang Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah mempelajari tentang persatuan dan kesatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Keputusan yang tadi senada dengan keputusan rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah di perguruan tinggi. Di antaranya adalah filsafat Pancasila, identitas nasional. Identitas nasional itu pembeda negara kita dengan negara lain. Lalu ilmu politik dan strategi, demokrasi Indonesia, hak asasi manusia, hak kewajiban warga negara, serta geopolitik geostrategi Indonesia. Geopolitik dan geostrategi itu adalah kebijakan politik dari sudut pandang lokasi ilmu geografi. Nah, sekarang dampak-dampak dari mempelajari pendidikan kewarganegaraan diantaranya yang pertama, membangun karakter bangsa. Yang kedua, mempunyai kebiasaan dan moral yang baik. Dan yang ketiga adalah menjadi warga negara yang mencintai tanah airnya. Cangkupan pendidikan kewarganegaraan. Nah, ketiga cangkupan ini sebaiknya wajib kita miliki, diantaranya civic knowledge atau pengetahuan. Maksudnya adalah pengetahuan akademik kita, misalkan pengetahuan akan hukum atau misalkan politik atau prinsip atau yang lainnya ya. Lalu yang kedua adalah keterampilan kewarganegaraan atau participatory skill. Maksudnya adalah berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dan yang ketiga adalah civic disposition atau watak kewarganegaraan. Watak ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kewarganegaraan ya. Contoh komponen-komponen wataknya diantaranya misalkan menjadi masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai. Ya. Nah, ketiga komponen tadi jika kita kombinasikan kehidupan kesehari-hari, kira-kira akan menjadi seperti ini ya. Jika kita memiliki cangkupan knowledge dan watak, itu akan menjadikan kita sebagai warga negara yang berani atau confident. Jika kita memiliki cangkupan pengetahuan dan skill, itu akan menjadikan kita sebagai warga negara yang kompeten. Lalu, jika kita memiliki cangkupan skill dan disposition, maka kita akan menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat. Tapi
Jika kita mempunyai ketiga komponen itu, kita akan menjadi warga yang melahirkan generasi emas ya. Kita semua pasti ingin kan memiliki ingin menjadi generasi emas ini. Jadi sebaiknya kita harus menerapkan komponen kewarganegaraan yang tiga tadi. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sheila. Nama saya Sheila Livia Sofyan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Fungsi pendidikan kewarganegaraan yang pertama adalah fungsi esensial dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup secara personal, bangsa, dan negara. Yang kedua, fungsi pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha sadar oleh seorang individu secara ilmiah dan psikologis sebagai upaya mempermudah peserta didik belajar. Nah, yang ketiga, supaya terjadi internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan dalam diri warga negara Indonesia dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai integritas. Nah, apa sih tujuan pendidikan kewarganegaraan? Tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu membuat warga atau peserta didik agar dapat berpartisipasi dan bertanggung jawab di kehidupan politik yang sesuai dengan nilai dan prinsip konstitusional. Nah, untuk meningkatkan partisipasi warga, diperlukan pemahaman ilmu, pengetahuan, dan keterampilan intelektual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau yang ini, tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut BSNP. Apa sih BSNP itu? BSNP merupakan Badan Standar Nasional Pendidikan. Untuk tujuan yang pertama, yaitu mampu berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, mampu berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan masyarakat. Yang ketiga, mampu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain secara global. Nah, berikutnya ada sejarah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang sering sekali kita jumpai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan itu sendiri pun merupakan program pendidikan yang dilandasi oleh nilai Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Keberadaannya sebagai sarana untuk mengembangkan moral warga negaranya, pendidikan kewarganegaraan sudah ada sejak tahun 1957. Untuk perkembangan pendidikan kewarganegaraannya adalah pada tahun 1957, pendidikan kewarganegaraan mempelajari tata cara bagaimana warga negaraan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan materi yang dipelajarinya pun selalu berkembang, seperti pada tahun 1959, materinya menjadi lebih kompleks, yaitu mempelajari tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, tentang persatuan dan kesatuan. Selain materinya yang berkembang, konsep dan juga kurikulumnya ikut berkembang, seperti pada tahun 1975, konsep pendidikan kewarganegaraan diubah menjadi pendidikan moral dan Pancasila. Memasuki tahun 2004, kurikulum diubah menjadi kurikulum berbasis kompetensi. Namun, pada tahun 2006,
Diubah lagi nama kurikulumnya menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat dengan kata S. Begitu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian persembahan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk sesi tanya jawab bisa dilaksanakan secara live. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.